Bayu, selamat datang. Salah. Sini. Ya maaf. Oke, teman-teman Limbungan Official. Kali ini kita berada di program podcast Jumat malam. Bersama hadir hari ini Wak Bayu, yang selamat sudah malam. Maaf, itu efek panas di sini, bukan COVID. Jadi kita udah protokol kesehatan tadi, Wak, ya. Kita udah tes web. Jadi semua. saya ingin memberikan pendahuluan dulu bahwa podcast ini telah sesuai protokol kesehatan. Ya. Oke, jadi Pak Bayu. Iya, Pak Arif. Kita ingin mengulik-ngulik sedikit nih, Wak Bayu. Apa tuh, Pak? Jadi tadi kita udah keliling-keliling, Wak, di halte tadi, guys. Kita merasakan sedikit panas, energi panas. Jadi Pak Bayu, apa tadi yang Pak Bayu rasakan di halte angker tadi? Oh, yang tadi ya, Pak ya. Iya. Itu kan ada, kita tadi melewati lorong Betul. di lorong rumah sakit. Yang saya rasakan pada saat itu panas. Terus udah merinding semuanya. Merinding. Yang saya lihat di situ ada yang di penjara itu ya, khususnya yang kerangkeng itu sangat ramai. Sangat ramai. Jadi Mereka kalau bisa dibahasakan, mereka itu seperti tolong keluarkan aku. tolong keluarkan aku dari masa lalu. Jadi itu dia, Pak. Jadi juga tadi kita mencium aroma menyengat, Pak. Iya, saya pikir itu saya udah serius itu, Pak. Iya. Tiba-tiba kok ada aroma yang baunya menyengat. Saya pikir bau apa gitu, mistiknya lebih apa gitu saya pikir. Ternyata kiranya ada orang berak pula di sana. Ada orang BA. Malam-malam beraknya sembarangan. Disitulah sebenarnya makhluk alam lain itu sebenarnya marah di situ. Kadang kita sebagai manusia Iya. tidak patutlah mengotori tempat-tempat seperti itu, karena mereka juga punya tempat tinggal. Iya. Ya kan, punya tempat untuk beristirahat. Coba kita balikkan ke diri kita sendiri. Betul. Ketika rumah kita tiba-tiba dikotori sama orang, diberakin sama orang, pasti kita marah. Betul. Karena itu tempat istirahat kita, dikotori sama orang. Jadi Seperti itu juga lah makhluk lain. Kita kan berada sekarang di dua alam. Itu pasti benar itu. Di dua alam. Jadi ya itulah, intinya manusia kita pribadi harusnya menyadarinya seperti itu. Kita tidak boleh mengotori tempat lain. Betul. Seperti kencing sembarangan, apalagi tadi orang berak lagi sembarangan. betul. Di tengah-tengah hutan. Kadang kan itu nggak logis saja. Dia punya rumah. Contoh kalau toilet kan ada di SPBU ada toilet, di mana-mana ada toilet. Mana-mana Kenapa ada harus toilet. di situ? Terutama untuk Nanti laki-laki. yang bingungnya ceboknya pakai apa itu? Iya. Kita bingung juga. Kadang di situlah. Pasti mereka ngambil pohon lagi, ngambil daunnya, maksudnya daunnya. Iya, terganggu lagi Kunti yang lagi nyantai di sana. Ya itulah. Aduh, maaf ya Mbak Kunti. Baik, jadi pesan nasihatnya adalah ketika Anda bertamu ke rumah orang lain, jangan lupa untuk BAB di sana. Salah. Bukan salah. Jangan lupa untuk bertamu di sana dengan sopan, ya. Jangan Anda berak sembarangan. Oke, baik, Wak Bayu. Ini nggak apa-apa podcast sambil merokok kan? Oh, nggak boleh, Pak? Ya boleh. Oh, boleh. Karena kita sedang disaksikan oleh Komisi Penyiaran Irlandia. Jadi kita dibolehkan oleh pemerintah Irlandia untuk merokok. Irlandia gitu sekarang. Oh, iya, kita nggak boleh nyebut, nanti kita negara ditangkap lah segala iya. macam. Kita jangan nyebut negara kita sendiri karena sedang ada ketegangan. Iya, betul. Ya, seperti punya saya. Oke, baik. Jadi begini, di podcast ini setelah kami tadi mengalami seluk-beluk horornya halte tersebut, kita ingin mengulik kisah
pribadinya dari Wak Bayu. Nah, pada penasaran? Ini kisah nyata. Sekali lagi guys, kami tekankan di sini, ini kisah nyata dari seorang Wak Bayu. Bertahun-tahun sebelumnya, sekitar tahun ya, Wak Bayu yang tahu, nanti kita tanya. Beliau mengalami kisah mistis. Mari kita kulik. Jadi Wak Bayu, Iya Pak Arif. kita tadi riset, tim saya riset tadi ya, Wak Arimudin lagi riset. Jadi hasil risetnya mengatakan bahwa Wak Bayu ini pada beberapa tahun lalu mengalami kisah horor Pak ya, di provinsi sebelah Pak ya. Oh iya, pernah saya ngalami di tahun, kalau nggak salah berarti benar ya Pak. Betul, Nah, iya. betul, ya betul. Kalau Nah, saya iya. berarti benar. Betul. Di tahun di antara 2017 kalau nggak di tahun 2018. Jadi ceritanya itu saya bersama teman-teman kampus itu lagi suntuk nih ceritanya, lagi suntuk. Jadi kami punya rencana lah untuk jalan-jalan, dan jalan-jalan itu ternyata kesampaian lah kami untuk liburan. Itu berada di provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tepatnya itu kalau nggak salah berarti benar ya, itu di air terjun Nyarai. Nyarai. Oh, Lubuk Alung itu Pak ya. Yes, Wah, Wak itu Bayu sampai ke sana. bener-bener sebenarnya tujuan untuk berwisata, tapi ternyata kita ditemani oleh cerita-cerita horor. Ada yang kejadian kita ya, alami semuanya. Jadi pada saat itu kami berangkat jalan itu, kita menempuh jalan sekitar 4 jam untuk jalan kaki aja tuh. 4 jam perjalanan ya Wak Bayu ya. Iya, tapi kita 4 jam itu di perjalanan kita ditemani dengan sungai-sungai kecil. Indah ya. Sangat indah lah pokoknya untuk wisata. Untuk wisata sangat indah, tapi di balik wisata itu ada cerita-cerita horornya yang bukan cerita sih, yang kami alami selama di perjalanan. Jadi kayak kami dipertemukan berpapasan dengan makhluk lain. Nah, ini dia. Makhluk lain seperti apa tuh? Ya, seorang wanita. Wanita. Ini saya nggak bohong, ini benar-benar kisah nyata yang benar-benar kami semua kaget waktu itu. Dia berjilbab, jadi berpapasan dengan pas kita berjalan. Sosok Kami berjilbab. pergi, dia pulang. Kalian pergi, Kami dia jalan mau ke menuju air terjun. air terjun, dia arah ke bawah mau pulang ke arah pulang lah pokoknya. Jadi ibarat kata kalian lagi hiking menuju air terjun, lalu tak sengaja dan tak sadar juga kalian waktu Iya, itu. ada. Lewatlah Sadarnya waktu itu sosok pas di video. Iya, pas di video ya. Karena ada satu orang teman kalian yang Iya, Ngerekam yang itu. ngerekam perjalanan itu. Nah, di balik itu kami kan jalan dengan tour guide. oh oke, ada tour guide. Kita kan nggak tahu posisi jalannya, pasti harusnya kita ditemani dengan tour guide. Hmm. Pas pada saat itu tiba-tiba tour guide-nya pun mengajak kami itu salah jalan. Karena dia pun bertanya, lah kok bisa kita tembus ke sini? Oh, sempat salah jalan ya. Iya, padahal tour guide-nya udah kerjaan dia bolak-balik ke Betul. ngawanin wisatawan kan. Betul. Dia pun udah tidak, bang, kita kok bisa sampai di sini? Padahal jalan ini benar. Lah, kami yang orang baru sana panik dong pastinya. Lah, bang mana? Dan pas di saat itu ada yang manggil. Ada yang manggil. Iya, ada yang manggil dan tour guide-nya bilang, bang, kita jangan ke bawah lagi bang. Kata tour guide-nya. Lah, kenapa bang? Nggak di sini? Enggak bang. Saat itu ada yang manggil, dia baru cerita. Pas di saat cerita itu pas sudah di atas posisinya, udah nggak jadi kelewat bawah, karena dia bilang di sini dikenal ada yang kecil-kecil itu, saya lupa namanya, tabu ya. Oh, bunian ya. Ya Makhluk bunian. Ya. Jadi guys, konon di Sumatera ini ya, mungkin di Jawa juga ada. Jadi ada istilah orang bunian. Orang bunian ini adalah penghuni hutan-hutan di gunung ataupun di air terjun pedalaman lah. ya Jadi saat itu kata tour guide-nya Pak Bayu ya. iya. Makanya kami cepat langsung naik ke atas, terus sampailah, singkat cerita, sampailah kami di air terjun. Itu kita di air terjun itu kita nyebrang lagi. Wah, nyebrang ah. Nyebrangnya itu parit batang kelapa. Satu batang kelapa itu dilentangkan ke sana. Itu ketika
amit-amit lah ketika terpleset itu langsung jatuh ke air terjun itu. Jatuh ke atas Itu sangat deras ombaknya. cukup beresiko ya perjalanannya. Iya, tapi itu di balik resikonya ada perjalanan yang susah. Ketika kita sampai di sana hilang rasa capek itu semua. Begitu indah yang kita alami. Excited lah gitu. Oke, kembali ke pertemuan dengan sosok wanita tadi, Wak Bayu. Jadi kalau boleh kita tahu kita konfirmasi sekali lagi, jumlah anggota Wak Bayu ini pada waktu itu adalah sekitar 5 orang, betul ya? 6 orang, 5 laki-laki. pria, 1 wanita, Iya. dan berangkatnya mereka jam 4 sore dan durasinya itu 4 jam. Artinya mereka melewati maghrib, Ya. otomatis melewati maghrib. Nah, kalau boleh tahu nih Wak Bayu, momen ketemu sosok wanita tersebut itu di jam-jam berapa itu? Apakah di momen-momen maghrib Iya, juga? di momen-momen maghrib. Di momen-momen maghrib. Karena kalau kita di hutan momen maghrib kan udah agak senja, udah agak gelap posisi. Dan itu kita di perjalanan itu kita ada menemui ada kuburan. Ada kuburan. Ya, kuburan katanya kuburan orang-orang ya udah lama lah di sana. Oh, ini kuburan nyata ya, bukan? Nyata, Oh, nyata. oh, Itu bener nyata. ada kuburan. Bener. Oh, bener ada kuburan. Satu atau 2 kuburan yang ada di sana. Jadi kami tidak sengaja pas saat itu terinjak lah. Waduh, Bener-bener terinjak. Karena posisinya kan kita gelap. terinjak kuburan. Ya. Itu terinjak, makanya dia bilang kami pun kaget, lah ini apa bang? Bang ini kuburan. Lah kuburan dari mana? Kuburan siapa yang kuburan siapa yang nguburin di sini? Ini orang-orang udah lama bang. Ya, itulah cerita singkatnya. Makanya pada saat itu ya benar-benar kisah yang saya alami mungkin seumur hidup. Bukan seumur hidup, yang sepanjang saat ini ya itulah yang paling horor yang pernah saya rasakan. Karena tapi ya itulah di balik itu lagi-lagi kita kan hidup di dua alam yang Dua berbeda. alam, betul. Itulah. Oke, jadi teman-teman, terlepas ini juga sebagai catatan ya untuk teman-teman lingkungan official. Kalau dalam suatu perjalanan, entah itu ke alam, camping, ke gunung, mendaki, tetaplah kita berprotokol kesehatan dan ya itu ya pasti, dan menghormatilah penghuni-penghuni sana. Iya, karena setiap dimanapun lah pasti ada ya. Dan juga di jam-jam krusial seperti jam-jam sholat, usahakan mungkin untuk ya istirahat, jangan kita lanjutkan perjalanan, apalagi terutama maghrib ya Wak Bayu ya. Maghrib itu sangat sensitif berada di dalam hutan, apalagi perjalanan Wak Bayu saat itu 4 jam perjalanan ini ditempuh dengan hiking, kiri kanan hutan, sungai, apalagi memang hutan Wak Bayu ya, memang hutan menuju air terjun itu menempuh hutan 4 jam. Jadi kalau jam 4 sore jalan, tiba di air terjunnya jam 4 pagi. Oh salah. Bukan. Oh, hitungan saya salah. Berarti saya matematikanya merah dulu waktu sekolah. Iya. Jam 4 sore berarti jam berapa tiba itu Wak Bayu di air terjun? Kalian itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Pada saat itu kan kita juga ada istirahatnya. Oh, Istirahat minum. iya. Terus kalau ada sungai kan pasti kita main air dulu. Iya. Ya kan di situ kita Melewati sambil sungai. menikmati alam. Ternyata emang di pelosok, bukan pelosok ya, namanya wisata Nyara ini kan agak ke dalam sedikit. Bagi yang nggak tahu sih sebenarnya, orang yang belum tahu Nyara, orang tuh nggak tahu gitu. Karena kami pun tahunya ketika itu nggak tahu kenapa kami tujuannya ke sana gitu. Oh. Jadi ada masyarakat bilang air terjun ke sana aja, itu dari daerah situ. Kami pada tempat wisata sebelumnya main-main di air terjun aja sebenarnya. Oh. Ternyata tempatnya begitu indah yang ditunjukin masyarakat itu. Jujur waktu pada saat kami ke sana belum banyak orang yang ke sana. Belum banyak orang ke sana. Karena belum banyak juga masyarakat yang tahu ada tempat wisata di pedalaman sana. Jadi sekiranya air terjunnya masih hanya beberapa orang saja yang tahu, Iya. termasuk kalian gitu ya. Ya pastinya. Setelah itu setelah kami tidak lama kemudian My Trip My Adventure Oh, itu di suatu televisi. yang tim officialnya ya, tim resminya ya. Iya, yang ada pembawa acara yang artis-artis itu saya kurang tahu siapa namanya. Iya, Saya iya, lihatnya iya. pun di salah satu stasiun televisi. Ternyata mereka sudah sampai ke sana.
Untuk sebagai catatan teman-teman Limbungan Official, jadi ini lokasinya berada di air terjun Nyarai, kota Lubuk Alung. Lubuk Alung itu kota atau kabupaten saya lupa, di provinsi Sumatera Barat. Jadi memang air terjun tersebut sudah didatangi oleh tim My Trip Adventure Official dari salah satu stasiun televisi, bisa dicari di YouTube air terjun Nyarai. Dan Wak Bayu ini sudah duluan lah ke sana sebelum My Trip itu tiba di sana. Jadi memang pada zaman Wak Bayu ke sana itu air terjunnya masih segelintir orang yang tahu. Masih alami lah semua. Masih alami. Masih indah lah pokoknya. Wajar mereka diganggu, apalagi mungkin melewati momen maghrib ya. Ini pelajaran bagi teman-teman Limbungan Official. Mungkin kita kalau dalam perjalanan menuju alam, menuju camping, coba kita maghrib itu coba stop dulu. Iya sebenarnya. Ketika mendaki Itu gunung. juga pelajaran, betul kata Pak Arif. Itu pelajaran. Dimana-mana pun kita jangan, kalau maghrib kita jangan melakukan aktivitas terlebih dahulu ya kan. Iya. Karena di situ pula lah mereka berkeliaran. Bang, betul. Posisinya. Di saat mungkin mereka mau pulang, kan kita juga nggak tahu. Pas maghrib mereka harus pulang atau apa, kita juga nggak tahu kehidupan mereka. Iya. Pastinya kehidupan mereka pasti punya aturan juga. Iya. Mereka Sama punya kayak aturan kita. juga, betul. Kita juga punya aturan, mereka punya aturan. Jadi di kehidupan hantu itu adalah aturan juga tuh. Mungkin mereka mengikuti PPKM juga, pakai masker juga. Bisa jadi Bisa jadi makhluk-makhluk mereka tersebut. menghormati Gitu. COVID. Iya. Juga PPKM yang berada di negara kita juga mereka harus Mungkin mereka hormati, lagi itu juga heboh nggak sekarang tahu. ini, lagi menyiarkan berita mereka bahwa COVID lagi tersebar di dunia mereka gitu kan. Ya kita nggak tahu lah, kita nggak pernah tahu. Dunia itu dunia antar dimensi. Yang jelas kita nikmati dunia kita. Nanti kita akan menyusul juga ke situ. Oh bukan, kita menyusul ke surga. Jangan sampai ke situ. Ya. Oke, ini ceritanya sangat menarik sekali Wak Bayu. Sekali lagi terima kasih Wak Bayu atas Sama-sama Pak. kehadiran di podcast horor Jumat malam kita di Limbungan Official ini. Mungkin di episode lainnya kita bisa mengulik kisah-kisah nyata dari Wak Bayu. Ya, pasti mungkin Yang dengan lain. narasumber lainnya juga. Kita harus juga ngulik tentang misteri-misteri Boleh, yang ada boleh. ya di sekitar kita lah. Lagi-lagi ya jangan mengganggu, maka kita nggak akan kalau kita mengganggu maka orang tua akan mengganggu. Kalau kita nggak mengganggu, mereka nggak akan pernah mengganggu. Kalau kita nggak mengganggu, mereka tidak akan pernah mengganggu. Jadi jangan ganggu. Nah, itu ya. Jadi untuk teman-teman Limbungan Official, jangan ganggu makhluk-makhluk tersebut ya. Ya contoh kecil aja, dulu saya waktu kecil suka tuh Wak Bayu lempar-lempar batu ke danau. Itu tahu ya, danaunya membalikkan batu itu ke kepala saya. Waduh. Gitu ya? Iya, danaunya mental gitu. Wah, saya ganggu danaunya ganggu saya balik. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Jadi Itulah. saya akhirnya salaman sama danaunya dan saya memilih ya udah Pak, damai gitu. Akhirnya kita damai, tentram dan berenang bersama di danau tersebut. Oh iya. Oke. Itulah. Ini sungguh cerita yang sangat saya merinding, terutama tadi mendengar Wak Bayu bertemu dengan sosok wanita tersebut jilbab dalam perjalanan menuju air terjun. Oke, baik teman-teman Limbungan Official, Jangan lupa subscribe. jangan lupa videonya di like. Setelah di like, sebelahnya ada komen. Setelah di komen, di atasnya ada subscribe. Di sebelah subscribe ada logo lonceng. Itu diklik ya, jangan sampai tidak diklik. Nah, kalau tidak diklik, maka Anda akan kami ganggu. Tidak mau kan? Oke. Baik, sekali lagi kita terima kasih kepada Wak Bayu yang telah hadir dan memberikan kisah inspirasi, bukan, kisah nyata horor mistisnya kepada acara ini. Maka kita tutup acara ini dengan basmalah. Oh bukan, Alhamdulillah. dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tidak ada lagi gangguan-gangguan yang menimpa kita.